Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Marilah kita beribadah di hari raya Paskah yang pertama ini. Untuk itu diundang kita semua berdiri. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit, Ia menang, maut sudah dikalahkan, keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Dikau yang bangkit maha mulia. Ibadah Hari Raya Paskah pertama ini ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat Hari Paskah saudara-saudara, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 tertulis, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikianlah nats pembimbing kita di saat ini.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha mulia, maha agung dan maha kudus, kami anak-anak-Mu datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami mempersembahkan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Di hari Minggu yang kudus ini, di hari yang berkemenangan, oleh karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, peristiwa ajaib, peristiwa yang sungguh luar biasa. Di dalamnya mau memenangkan kehidupan kami orang percaya dari dosa dan maut. Karena itu di hari ini kami sungguh bergembira, kami sungguh bersukacita, karena maut sudah dikalahkan lewat pengorbanan, penderitaan, bahkan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sekalipun kami sementara diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan, di mana malapetaka, sakit penyakit sementara mewabah di dunia ini, di daerah kami, tetapi tidak mematahkan semangat, sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Karena sesungguhnya kebangkitan Kristus telah memberi kemenangan bagi kami dari kuasa dosa, dan kami yakin juga memberi kemenangan bagi kami dari malapetaka ini. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang sempurna telah Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Maka di hari ini kami tetap tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, karena kami sadar Tuhan, sebagai manusia biasa, sebagai anak-anak-Mu yang Engkau sayangi dan cintai, masih saja berbuat apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan cara bertutur kata, cara berpikir, bahkan bertindak kami sering kali menyakiti hati sesama kami, bahkan hati-Mu, ya Tuhan. Amat terlebih ketika kami sementara diperhadapkan dengan pergumulan yang berat ini Tuhan. Kami sering kali jatuh pada pencobaan. Kami sering kali dilanda dengan rasa takut yang mendalam. Kami sering kali merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, sehingga kami terjebak pada meragukan kuasa Tuhan yang dahsyat dan hebat itu. Seolah-olah penderitaan ini, virus ini lebih besar dari kuasa Tuhan, sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu menguasai kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus,
anak-anak-Mu yang Kau kasihi dan Kau cintai dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami tunduk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa sesungguhnya kami telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa di hadapan-Mu. Karena itu kami sujud merendahkan diri mengaku dosa. Dan kami berseru memohonkan, ya Tuhan Yesus Kristus, kasihani dan ampunilah kami. Layakkanlah kami untuk boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus di hari ini, di hari kemenangan, di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berkasih karunialah Engkau dengan kami ya Tuhan. Kami meminta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Demikian 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 sebagai ajakan untuk mati dan bangkit dengan Kristus. Firman Tuhan berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenarannya. Saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Bapa, di hari Raya Paskah ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau lewat karya Roh Kudus-Mu. Engkau taruh firman di dalam hati dan pikiran kami, untuk dapat kami praktekkan, untuk kami dapat saksikan kepada dunia perihal kebangkitan Kristus, kemenangan Yesus Kristus Tuhan kami dari antara orang mati. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari raya Paskah yang pertama ini,
kita diajak untuk merenungkan bersama-sama satu bagian dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dengan perikop kebangkitan Yesus. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di perayaan Hari Raya Paskah yang pertama ini, kita akan mendengarkan khotbah secara langsung yang disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Hein Arina, yang saya akan bacakan dalam teks khotbah di hari ini. Kristus bangkit. Haleluya. Walaupun kita ada di rumah, mari kita sorakkan kemenangan ini. Ketika saya sampaikan Kristus bangkit, saudara-saudara membalasnya dengan haleluya. Kristus bangkit. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Juru Selamat dan Tuhan dunia, yang telah menghentar gereja-gerejanya, bahkan dunia ini, untuk senantiasa hidup mengasihi Tuhan, untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Di hari Paskah yang pertama ini, kita sungguh berbahagia karena kita telah diampuni, telah ditebus, dan dianugerahkan jaminan untuk memperoleh kehidupan keselamatan yang kekal. Saya dalam iman seorang hamba Tuhan sungguh meyakini bahwa di perayaan Paskah ini kita semua diperlengkapi,
kita semua dibentuk, kita semua dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini yang memiliki begitu banyak tantangan, banyak masalah, banyak godaan dan cobaan. Tapi dalam ketaatan kepada Yesus Kristus telah ditebus dan dianugerahkan jaminan untuk memperoleh kehidupan keselamatan yang kekal. Saudara-saudara, saya dalam iman sebagai seorang hamba Tuhan sungguh meyakini bahwa di perayaan Paskah ini kita semua diperlengkapi, kita semua dibentuk, kita semua dimampukan untuk dapat menjalani hari-hari hidup ini dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Tapi dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, kita selalu diberi kemampuan untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, kita mengerjakan banyak pekerjaan. Gereja pun melaksanakan pelayanannya dengan berbagai tantangan yang sangat berat. Kita terus melaksanakan tugas-tugas panggilan gerejawi, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kita terus berupaya untuk melaksanakan tugas diakonia melalui meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Kita pun berusaha memaksimalkan mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik klinik maupun rumah-rumah sakit. Kita pun hari-hari terakhir ini berupaya untuk menolong, menopang, mendukung, terutama marginalized people, menolong masyarakat yang tidak mampu, yang sulit akibat terdampak dengan COVID-19 ini. Saya mengajak, di Paskah ini tentu dari kekurangan kita, dari keterbatasan kita, dari ketidakmampuan kita, dari kecemasan, dari ketakutan, sebagai hamba Tuhan, mengajak untuk mari senantiasa kita berpaut pada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, yang telah menebus dosa kita dan yang telah menganugerahkan jaminan hidup yang kekal. Dalam pembacaan ini, kita melihat bagaimana penulis kitab Injil Matius memberikan emphasis, penekanan, bahwa bahkan berulang-ulang tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan bagaimana supaya berita itu betul-betul menjadi berita yang dapat mengubah banyak orang. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, ketika orang-orang terutama para perempuan datang di kubur pagi-pagi bertemu dengan malaikat yang duduk di atas batu yang telah terguling dari kubur itu. Tidak hanya mengajak para perempuan ini untuk melihat tempat Yesus dibaringkan. Dalam ayatnya yang ke-6 berkata bahwa ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ia berbaring, tempat ia berbaring. Tapi ada tugas yang lebih utama yang ditunjukkan oleh malaikat kepada para perempuan yang datang di kubur pada waktu itu, yaitu ayatnya yang ke-7. Ini tugas, ini amanat, ini perintah. Apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-7? Pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, dan malaikat memberikan kepada perempuan-perempuan itu konten atau isi yang harus diberitakan, isi yang harus disampaikan kepada murid-murid, isi yang harus disampaikan, berita yang harus disampaikan oleh para perempuan ini ialah Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah bangkit dari antara orang mati itu harus menjadi esensi, menjadi inti pemberitaan atau inti penyampaian yang disampaikan, yang harus disampaikan oleh para perempuan kepada para murid dan banyak orang.
Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu. Ada ketakutan tapi juga ada sukacita yang besar. Karena itu mereka berlari cepat-cepat supaya berita yang disampaikan oleh malaikat ini langsung didengar dan diterima dan dapat mengubah bagi mereka yang menerima dan mendengarkan berita itu. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus pun, Yesus menyampaikan kepada mereka pergi. Dalam ayat yang ke-10 pergi. Saya baca ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara, apa yang akan kita katakan kepada dunia saat ini? Apa yang akan kita beritakan kepada dunia saat ini yang sementara menghadapi wabah yang betul-betul telah memporak-poranda kehidupan masyarakat, ekonomi, nilai-nilai dan budaya? What is the content? Apa isi yang dapat kita sampaikan? Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada Penatua Syamas, guru agama dan pendeta dalam lingkungan pelayanan Gemim. Katakanlah kepada masyarakat, kepada dunia, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya telah membawa pembebasan, telah membawa keselamatan yang kekal. Kita harus ada konsistensi untuk mengatakan kepada masyarakat tentang kebangkitan Yesus. Tetapi juga kita harus ada konsistensi untuk mengatakan kepada masyarakat tentang keadaan, tentang kondisi saat ini, supaya masyarakat kita dalam merayakan Paskah ini betul-betul memiliki tanggung jawab teologis, tanggung jawab gerejawi, dan tanggung jawab sosial. Saya tahu bahwa perayaan Paskah ini sangat jauh berbeda dengan apa yang kita alami, kita rayakan di tahun-tahun yang lewat. Kita melaksanakan perayaan Paskah di rumah kita masing-masing. Walaupun demikian, beberapa hari terakhir ini saya mengunjungi beberapa tempat di Tanah Minahasa. Saya melihat bagaimana semangat warga gereja masyarakat. Saya melihat bagaimana semangat kepercayaan yang luar biasa dari para pelayan khusus. Mereka tetap berupaya untuk melaksanakan panggilan gerejawi, merayakan Paskah ini dengan sukacita, dengan berbagai ornamen Paskah yang mereka sampaikan, yang mereka buat. Walaupun secara ekonomi kita mengalami kesulitan yang besar, tapi saya melihat bagaimana kehidupan warga gereja mau berkorban, berupaya untuk merayakan Paskah ini dengan berdiakonia, membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja, melayani orang-orang yang dirumahkan tanpa ada pembayaran gaji, melayani para ojek, para sopir, baik mikrolet maupun taksi, truk, melayani kelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai peternak, baik ayam, ikan, babi, maupun usaha-usaha lainnya, yang betul-betul mengalami kemerosotan yang sangat besar karena rumah makan tutup, kalaupun buka pengunjungnya sedikit. Hotel pun demikian, supermarket. Ini sungguh-sungguh saya katakan satu kesulitan yang besar. Tapi di tengah-tengah suasana yang sulit ini, saya menyaksikan bagaimana warga gereja tetap menjalankan tugas panggilan untuk pergi untuk mengatakan kepada dunia bahwa Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dan saya menyaksikan bagaimana kehidupan dari masyarakat, dari para pelayan khusus ini, betul-betul mereka dalam menyampaikan berita tentang Yesus yang bangkit itu harus melawan suatu atmosfer, suatu suasana masyarakat yang ada dalam kecemasan dan ketakutan. Tapi saya meyakini bahwa sebagaimana substansi
esensi inti perayaan Paskah, yaitu Yesus menang atas kuasa maut, memberikan kepada manusia dan dunia ini suatu pengharapan dan kepastian. Walaupun tantangan tetap kita lihat dalam kehidupan masyarakat, ada sebagian masyarakat di dalamnya warga gereja yang belum memberikan perhatian kepada masalah ini, belum sungguh-sungguh menjaga jarak dengan menggunakan berbagai argumentasi, berbagai alasan, terutama menggunakan theological reasons, alasan-alasan teologi, bahwa sebagai orang percaya apapun yang akan dialami, apapun yang akan dihadapi, termasuk di dalamnya jaga jarak. Alasan teologi dipakai untuk mengabaikan terapi atau penyembuhan COVID ini. Salah satu yang paling luar biasa adalah physical distancing secara disiplin. Banyak kali kita menggunakan menggunakan alasan untuk menolak jaga jarak ini, untuk mengabaikan jaga jarak ini, menggunakan alasan-alasan doktrinal, dogma, ajaran kita seperti ini. Harus ke gereja karena di gereja memiliki nilai dibandingkan di rumah. Ini alasan doktrinal, padahal refleksi iman kita ialah ketika ambil bagian pada upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini, seharusnya kita menggunakan doktrin ini, alasan ini, untuk menjadi suatu kekuatan bagi kita dalam berupaya untuk menciptakan masyarakat kita secepatnya kembali dalam kehidupan yang normal. Boleh bergereja lagi. Banyak kali kita menggunakan alasan tradisi. Tradisi seringkali menghalangi kita, menghambat kita untuk hidup disiplin menjaga jarak ini. Tinggal di rumah, sekali lagi tinggal di rumah. Merayakan Paskah di rumah sama sekali tidak akan mengurangi, tidak akan memperkecil, tidak akan mempersempit perayaan kita. Tapi justru saya mau katakan, dengan merayakan di rumah kita, menikmati suasana yang biasa kita dengar, home sweet home. Bagaimana menciptakan suasana rumah, kehidupan hubungan antara keluarga, suami istri dengan anak-anak. Ini betul-betul being united, dipersatukan dalam satu persekutuan yang utuh untuk merayakan Paskah ini. Untuk merayakan sesuatu yang utuh dalam rangka kita menghayati pengharapan dan kepastian atas kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati sungguh mengatasi ketakutan kita dan kecemasan. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Dan karena itu saya mengajak, berdasarkan firman Tuhan ini bagi masyarakat, bagi warga gereja Gemim, pergi, sampaikanlah berita itu. Dan saat ini kita pergi dalam pengertian ialah dari rumah kita belajar, dari rumah kita bekerja, dari rumah kita beribadah. Dengan dukungan teknologi yang begitu luar biasa, yang begitu sophisticated, canggih, yang begitu modern, yang begitu maju, kita boleh melaksanakan tugas gereja dan pelayanan dari rumah. Saudara-saudara, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat di perayaan Paskah ini, baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah dalam perayaan ini, kiranya kita mau rela berkorban, makan bersama dengan istri, dengan suami dan anak-anak di rumah, menjauhkan diri dari kumpulan banyak orang, apakah di kategori BIPRA ataupun di kolom-kolom dan jemaat.
Saya sungguh dalam kerendahan hati sebagai seorang hamba Tuhan sekali lagi mengajak, nikmatilah kasih karunia Tuhan. Nikmatilah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dari antara orang mati ini. Bersama dengan suami, istri, anak-anak, seisi rumah. Being home sweet home. Seisi rumah menjadi suatu suasana rumah yang ada kesejahteraan, ada peaceful, damai sejahtera, yang ada joyful, sukacita, yang ada happiness, kebahagiaan. Dalam perayaan Paskah ini, saya sangat meyakini dengan disiplin, dengan berupaya seperti ini, kita akan mempercepat harapan kita, sukacita kita, untuk dapat kembali hidup secara normal, baik di kategorial BIPRA, kolom maupun jemaat, wilayah dan sinode. Bahkan boleh bersama lagi dengan seluruh masyarakat, kita menikmati suasana yang normal. Saya tahu menggunakan masker ini bukan suatu hal yang biasa bagi kita. Cuci tangan biasa kita lakukan sebelum makan, tapi saat ini walaupun tidak makan, kita berusaha harus cuci tangan. Saya tahu di Paskah biasanya kita saling jabat tangan, berpelukan, dan saat ini secara tegas semua kita diingatkan untuk kiranya menahan diri. Saat ini pun orang keluar rumah lengkap dengan berbagai tools atau alat bantu sebagai hand sanitizer untuk dapat membersihkan tangan. Biarlah kiranya suasana yang tidak biasa yang kita hadapi saat ini, kita berupaya sedemikian rupa untuk ada ketaatan supaya perayaan Paskah ini sekali lagi tidak mengurangi kebahagiaan kita, tidak akan mengurangi sukacita kita merayakannya di rumah. Para pendeta, penatua syammas dan guru agama pada hari-hari terakhir ini saya tahu mengalami banyak kesulitan karena biasanya harus pagi bangun melayani orang-orang yang berhari ulang tahun, baik lahir maupun perkawinan, ibadah kolom, berbagai program pelayanan, serah terima pelayanan, ketua BPMJ, BPMW maupun pendeta jemaat, guru agama, semuanya bukan dibatalkan tapi ditunda. Dalam rangka kita semua sebagai gereja ambil bagian bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita berupaya sedemikian rupa. Karena itu saya mau katakan sebagai seorang pendeta, isi berita yang harus kita sampaikan yaitu Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan implikasi-implikasi daripada berita ini akan berdampak pada perilaku kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, termasuk upaya kita bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat untuk kiranya dalam pertolongan, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan, kita ambil bagian untuk mempercepat, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan kiranya menolong senantiasa kita semua. Tuhan kiranya dalam kasih sayang-Nya yang tidak terbatas akan memberikan kepada kita di Paskah ini suatu sukacita yang besar. Sambil meyakini bahwa situasi ini, tantangan ini dalam iman akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu Kristus sudah bangkit, jangan cemas, jangan takut. Kita sudah dimenangkan dari dosa, termasuk dari malapetaka ini. Kristus bangkit, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Paskah, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara-saudara. Amin. Saudara-saudaraku, di perayaan Paskah ini, mari kita menyatakan syukur kita dengan memberi korban syukur persembahan kepada Tuhan Yesus. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu.
Demikian Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Mari dengan sukacita kita memberi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mendengarkan satu pujian dari Badan Pekerja, Majelis Jemaat, dan para pendeta di Jemaat Gemi Moria Girian Indah. Saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syukur. Di dalamnya kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun di tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020. Hari ulang tahun yang ke-53 Ibu Luciana Elintang, ke-51 Ibu Heni Makatita, ke-25 Saudari Cynthia Paat. Tanggal 13 April hari ulang tahun pernikahan keluarga Parera Gentin Datu. Tanggal 14 April hari ulang tahun ke-58 Bapak Simon Turambi, ke-34 Bapak Alfred Makagiantang, ke-42 Saudara Riklo Ulundeda, ke-23 Ibu Aprilia Sarante, ke-6 ulang tahun pernikahan keluarga Salainti Kabaitan, ke-4 Adik Benedik Tobangen. 15 April hari ulang tahun pernikahan ke-35 Bapak Penatua Teguh Uli, keluarga Penatua Teguh Uli. Ke-30 Ibu Marlin Lumenta. 16 April ulang tahun ke-68 Bapak Raffles Kasongkahe, ke-59 Bapak Ronald Lantang, ke-36 Saudara Andre Tahendung Eskom, ke-32 Saudara Arlando Pondaa, ke-24 Saudari Dewi Kando. 17 April hari ulang tahun ke-62 Bapak Beni Mailoor, ke-58 Ibu Welen Haryanto, ke-46 Ibu Mulyani Malioga, ke-23 Bapak Brevi Pondaa, ke-19 Saudari Catherine Yakobis. Kedua, ulang tahun pernikahan keluarga Dotulong Rompis. Tanggal 18 April, hari ulang tahun pernikahan ke-23 keluarga Penatua Shores Tobangen. Hari ulang tahun ke-15 remaja Esra
DG Pandegirot. Marilah kita satu di dalam doa, mari berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu, ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang layak dipuji dan disembah oleh kami umat-Mu, anak-anak-Mu, yang hari ini sementara merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus dari maut, sebagai jaminan hidup kekal bagi kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bergembira dalam kemenangan ini Tuhan, karena sesungguhnya siapakah kami? Kami hanyalah manusia lemah penuh dengan dosa, yang tidak layak Engkau kasihi, yang tidak layak Engkau sayangi. Tetapi kasih-Mu terlalu sempurna, sehingga Engkau tidak membiarkan kami binasa karena dosa. Tetapi dengan kuasa kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami melalui penderitaan, melalui kesengsaraan Yesus Kristus Tuhan kami di kayu salib. Tapi hari ini Engkau membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Yesus Kristus adalah juru selamat yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah menang. Maut telah dikalahkan, dan kami pun dapat beroleh jaminan hidup yang kekal. Bapa di sorga, walaupun dalam perayaan ini kami merayakan dalam suasana dan situasi yang berbeda, di waktu-waktu yang lalu kami berada di rumah kami masing-masing. Oleh karena sementara mewabah virus COVID-19 yang begitu cepat menyebar luas di muka bumi ini Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita dan bergembira karena kebangkitan Kristus jauh melebihi dari segala-galanya yang ada di dunia ini, termasuk sakit penyakit yang sementara menyebar luas ini. Kami harus mentaati, kami harus mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah sebagai warga gereja untuk berdiam di rumah masing-masing sambil berperayaan sukacita di hari kemenangan ini. Tapi kami bersepakat di dalam doa, meminta di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang, biarlah kami terus akan dimenangkan oleh darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib. Dari penderitaan ini, dari malapetaka ini, kami boleh dimenangkan dan dibebaskan hanya di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak tahu kapan permasalahan ini, kapan penderitaan ini akan berakhir. Tetapi dalam iman kami terlalu yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati sanggup mengalahkan kuasa sakit penyakit, termasuk virus yang sementara mewabah ini, hanya di dalam rancangan, kehendak dan kuasa Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu kami hanya bisa berdoa Tuhan, berdoa, meminta kepadamu, memohonkan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau berkasihan dengan kami umat-Mu, dengan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dibebaskan dari malapetaka ini. Kami dipulihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau beri bagi kami umat-Mu ketaatan, kedengar-dengaran ketika ada himbauan untuk tinggal menetap di rumah, agar kami turut mengambil bagian dalam rangka pemutusan penyebaran virus penyakit ini.
Kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan senantiasa mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk berlaku taat dan setia kepada Tuhan, diwujudkan taat dan setia pada himbauan-himbauan yang ada demi kelangsungan hidup, demi keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Di saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati mereka dengan berupaya kerja keras perjuangan yang mereka abdikan untuk masyarakat Indonesia ini. Berilah mereka kuat dan sehat Tuhan dalam rangka pemutusan penyebaran virus ini. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan bagi para pemimpin kami, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Tapi juga kami berdoa untuk mereka yang Kau percayakan melayani di bidang kesehatan, mereka yang berupaya untuk melayani para pasien yang terjangkit dengan virus ini. Tuhan pagari dan bentengi mereka dengan kuasa-Mu. Tapi juga kami berdoa untuk setiap orang yang sudah terjangkit dengan virus ini. Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu. Dan biarlah dengan pengobatan, tapi juga dengan isolasi mandiri yang dibuat oleh orang-orang yang ada. Semua itu dapat memberi kesembuhan dan pemulihan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa bagi gereja-Mu. Tetaplah Engkau memberkati sebagai hamba-hamba-Mu yang bekerja keras untuk terus melayani dengan hati sebagai hamba. Tetaplah diberkati dengan kuat dan sehat, tetap dilindungi dan dijaga oleh Tuhan bersama dengan keluarga. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu Engkau tutup bungkus kehidupan umat Tuhan, kehidupan daerah ini, dengan kehidupan negara ini, bahkan bumi ini. Kami rindu dipulihkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan. Ada begitu banyak orang yang menjadi stres oleh karena terkena dampak dari virus ini. Mengalami pemutusan hubungan kerja. Tidak ada lagi sumber untuk mendapatkan penghasilan. Tuhan menolong mereka. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau gerakkan hati jemaat Tuhan yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Dan Tuhan sudah sementara kerjakan itu di hati setiap jemaat-Mu. Dan bagi setiap orang yang telah bermurah hati untuk membantu mereka yang lemah, Tuhan balaskan berkat-Mu berlipat ganda bagi saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Dan bagi mereka yang mengalami kekurangan, ketiadaan apa-apa, Tuhan tetap mampukan mereka agar tetap bersyukur. Apapun yang ada tetap disyukuri, karena semua bagian dari berkat yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan, untuk mereka yang boleh merayakan hari ulang tahun, secara pribadi maupun keluarga, mulai hari ini, esok, sampai di tanggal 18 April. Tuhan memberkati. Walaupun mungkin ada kerinduan untuk merayakan secara besar-besaran, tetapi situasi membatasi. Tapi biarlah Tuhan ini semua tidak mengurangi sukacita untuk bersyukur, tidak mengurangi sukacita untuk berbahagia, untuk menyatakan ucapan syukur kepadamu. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, yang muda maupun yang tua, anak-anak sampai yang sudah lanjut usia, dalam lindungan dan pemberkatan Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan memagari dan membentengi. Malaikat Tuhan berkemah di rumah kami masing-masing, sehingga aman dan tentramlah hati kami, sehingga tenanglah jiwa kami, sekalipun dalam pergumulan yang berat ini.
Tetapi iman kami tetap yakin bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melewati pergumulan ini. Di balik badai pasti selalu akan ada pelangi kasih yang Tuhan sementara kerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Bapa di dalam sorga, ini kami yang berdoa kepadamu, kami yang mengucap syukur kepadamu. Doa-doa yang dipanjatkan oleh jemaat Tuhan pribadi dan keluarga, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah setiap seruan dan permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mereka yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Doa dan sembahyang kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, sambil kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan pesan Paskah dari Persekutuan Gereja Indonesia yang akan dibacakan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Moria, Ibu Pendeta Dori Lantang Luntungan, Magister Teologi. Shalom. Kristus bangkit. Kita mendengar pesan Paskah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang dibacakan di Jemaat Gemi Moria Girian Indah dengan tema Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Lukas 24 ayat 5 dan 6. Umat Kristiani terkasih, dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus bangkit, ya Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Pada saat ini, umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan, sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit dan mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dalam kitab Injil Lukas 24 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita itu sangat jelas. Ia telah bangkit di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus kita menjadi umat kebangkitan.
kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, memberi kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat, memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19 ini. Sikap iman dan harap itu kiranya diwujudkan dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kedengar-dengaran kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja, kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing yang disebut juga sebagai gereja kecil. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis itu, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberi kehidupan. Sebaliknya, sikap abai, acuh tak acuh pada usaha-usaha itu justru akan menjadikan kekristenan dan gereja sebagai kekerdilan, sebagai ancaman atas kehidupan bersama, dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, kita sudah merayakan iman dalam kebersamaan dengan umat Allah di segala tempat dan waktu melalui perayaan sakramen perjamuan di perayaan Jumat Agung ini. Apapun yang sudah kita lakukan sebagai gereja dalam perayaan perjamuan tidak akan mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan baik pribadi, keluarga, dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Akhirnya kami mengajak saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian itu. Selamat Paskah. Majelis Pekerja Harian PGI sudah bertanda dan cap Sekretaris Umum Pendeta Jack Levin Manuputi dan Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom. Sebagai badan pekerja Majelis Jemaat Moria Girian Indah wilayah Bitung 3, kami menyampaikan kepada jemaat sekalian, selamat Paskah, kebangkitan Kristus, kemenangan orang percaya. Dengan kita merayakan Paskah, maka iman kita semakin hidup dan berkarya di dunia milik Tuhan Allah ini. Ada titipan kado Paskah yang akan ditibakan di keluarga kita masing-masing melalui persembahan puasa diakonal yang dibagikan melalui pelayan khusus masing-masing. Selamat kita menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom. Demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari diundang kita semua berdiri. Kita mengakhiri ibadah perayaan Paskah di hari Minggu pertama ini. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah saksikan tentang hal kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah perayaan Paskah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kemenangan orang percaya. Badan pekerja Majelis Jemaat bersama dengan para pendeta yang ada di Gemi Moria Girian Indah. Dengan ini kami menyampaikan selamat merayakan perayaan Paskah Yesus Kristus tahun 2020. Kita tetap ada dalam kemenangan orang percaya. Akhirnya selamat berpesta iman dan tetap stay at home, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, bahkan menjaga jarak. Terpuji nama Tuhan. Shalom.